Jadi menurut kacamata Al-Quran, yang cuman pacak istiqamah, yang pacak berpegang teguh dengan Al-Quran, sudah Allah tetap ke orang bertakwa. Setiap wong bertakwa, pasti wong beriman. Setiap wong beriman, pasti wong Islam. Kita tidak nyerita ke agama lain ini. Dia wong Islam, belum tentu beriman. Dia beriman, belum tentu bertakwa. Wong bertakwa ini, imtisalu awamirihi, wajtinabu nawahihi. Orang bertakwa itu melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah memerintahkan untuk taat kepada Al-Quran, mengikuti jalur ketentuan Al-Quran. Lemak terima, tak lemak diterima. Tidak kata istilah, no, tidak kata. Quran macam itu, sudah, selesai. Kapan sedang ngomongkan Quran, wajib nerima. Dan orang yang tidak nerima keputusan Allah di dalam Al-Quran, itu termasuk orang yang tidak sempurna imannya. Karena kita tahu, rukun iman itu 6. Di antaranya, beriman kepada Al-Quran, bermakna meyakini Quran itu adalah keputusan Allah. Kalau kita punya permasalahan di dalam kehidupan, kembalilah kepada Al-Quran. Kurang jelas, jingok hadis. Supaya kita tidak simpang siur. Maka itu wong Islam wajib pacak ngaji. Bapak-bapak, saudara-saudara yang punya anak tidak pacak ngaji, tidak ngajari anaknya ngaji, siapkan diri. Anda akan dituntut oleh anak di padang mahsyar yaumul qiyamah. Ingatkan omongan topik siang ini. Tidak usahlah dibanggakan anak pintar bahasa Inggris, pintar matematika, fisika, biologi, kalau mereka tidak pacak baca Quran. Alangkah bagusnya bapak menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, yang anaknya ngerti segala ilmu keduniaan, tapi Al-Quran tidak dia lupa. Wong Plembang zaman dulu, semajal-majalnya wong Plembang, senakal-nakalnya wong zaman dulu, ngaji semayang tak pernah tinggal. Tanya dengan yang tua-tua. Uji ayah dulu, lah semayang kau. Sudah. Lah ngaji sudah. Kalau kau lah ngaji lah semayang, mainlah kau ke ujung dunia sana. Tapi kalau belum ngaji, belum semayang, selang banyung tuh, ngelantak pinggang. Rotan itu, nganal kaki, belum. Kenapa? Daripada anaknya bakal diadab yaumul qiyamah, biarlah dia memukul anaknya di dunia. Dan memukul anak untuk agama tidak berdosa. Jangan be dilaporkan ke polisi. Zaman ini kan ada KDRT ya. Benar ya? Kekerasan dalam di rumah tangga ini kalau tidak keras tidak jadi. Rumah tangga ini kalau tidak keras tidak jadi. Kamu mikir kekeras apa? Maksudnya tidak keras itu kita ni bapak diijak-ijak oleh anak sama bini. Kita lanang tak kata har. Jangan mikir kekeras lain. Laki ngepuk ngelapor polisi. Wong tua ngepuk ngelapor polisi. Kapan ngomong ham. Ham. Nak diturutkan yang di Belanda. Di Belanda itu ada satu prinsip. Di Belanda apa Jerman, anak punya kawan. Dia punya keluarga di sana. Di antara Belanda dengan Jerman, di sana ada aturan, kalau anak sudah 15 tahun, wong tua dah acak ngelarang. Dia nak balik ngajak lanang, nak berpelukan, nak berciuman, nak ngapo, bapak, umak tak boleh marah. Kalau dimarahi, wong tuanya kena tuntut. Jatuh dia aku, semelih. Pening balak. Nah, jadi mesti diajari. Coba, misal kita nih, ini padang mahsyar ini. Ini nanya, kenapa Anda tidak bisa baca Quran?
Jawab. Jawab. Ya Allah, nak belajar. Jangan ngimel-ngimel, dempang aja kau jawab. Nak belajar. Berapa umur kau? Berapa umur kau? Mati berapa? Ditulis wong tu 65. 65 tahun. 360 hari kali 65. Tak cukup belajar ngaji. Huruf hijaiyah cuma 30. Garis pojok, garis bawah, garis depan. Tambah sikok tanwin pojok, tanwin bawah, tanwin depan. Sukun, dhamma, tasydid. Itulah huruf. Apa yang sulit? Taruhlah bengak-bengak nian. Sehari sikok huruf. Alif, 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 alif. Alif, 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 alif. Alif, alif, alif. Bengak-bengak ni lah. Sehari sehuruf. Besok, ba. 24 jam ngoceh lah ba lah je. Bengak lah kelembek kata embekan. Kalau nak, ya Allah Ustaz, aku ni lah tua, mak nak belajar. Yang penting sekarang baru sadar, baru ingat belajar. Ilmu apalah di pojok dunia? Siapa bewongnya? Cuman ngaji semayang itulah yang diperlukan. Maaf ngomong, anda sekolah, jadi sarjana hukum segala macam ada. Coba, sampai sehari ni, sarjana hukum itu jual bukuan. Sarjana hukum jual bukuan. Kue lumpang, gonjeng, bugo. Tidak ada memimpin sidang. Tak ada jadi pengacara. Yang insinyur, cahebannya ada gambar setua itu. Jual es batu. Muka gerobak jual es oyen. Aku tuh bukan ngehino. Oke lah ilmu dunia, please, no problem, silakan. Cuman ngaji ini ngapa tak diurusi. Jangan kena memahami isi Al-Quran. Ngaji itu penting kita nak solat. Solat nak benar. Baca Fatihahnya. Maco yang benar. Ada yang pacak maco tapi belum pacak di tengah ke. Cuman zaman ini modal berani. Asal berani laju. Salah dia salah. Karena yang dipimpinnya juga sama iyalah. Anaknya ngaji depan bapaknya. Oh, ngengong-ngengong. Dia anak benar pak? Benar. Benar pak? Benar. Ya papanya dah baca. Mana nyala ke? Nah, itu wajib. Nah, ditunjukkan oleh Al-Quran. Tadi hadisnya sudah dibaca. Quran bakal ngomong. Dikobor gage, Quran bakal ngewangi. Kita ni payah bapak. Kalau kita diumpamakan ujian, kan lah dinyata oleh Nabi. Kaget di kuburan kamu bakal gelap. Di kuburan kamu kaget bakal sempit. Di kuburan kaget kamu bakal dimakan oleh binatang-binatang tanah. Di dalam kubur kamu bakal ditanya mungkar nakir, kena siksa. Itu kan namanya sudah dilontarkan khobar dari Nabi. Sama dengan uji kita. Siapa nak pergi haji tahun ini? Di Mekah musim dingin. Dianjur ke ngawal apa? Jam supaya tidak kedinginan. Di Mekah musim panas, sebaiknya ngawak payung untuk berteduh. Kan sudah dinyo tahu. Sekarang kamu bakal mati kaget, lubang kubur kamu bakal gelap gulita. Jadi apa dia obatnya? Baca Quran. Kubur kamu bakal sempit. Sangkin sempitnya nah diempit-empit oleh lubang kubur. Pawasya, maka luas kelah lubang kubur uji Nabi. Mak mana caranya? Sambung silaturahim. Kan ada jawabannya. Jadi kalau kita tidak ngaji, tidak ibadat, sudah terbayang belum mati bakal gelap gulita. Kawan ni nyawab, ngawak belum. Baterainya habis, di mana nak nyemurnya coba? Jadi tak usahlah nak ejekan.
kita bersyukur kepada Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran memberikan petunjuk yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna ajran kabira. Anna lahum ajran kabira. Dan mengkhabarkan bagi mereka yang melakukan amal-amal kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala besar. Kaget dulu lah kita nak nyeritakan pahala tu. Fikir ke dulu kita yang tak baca ngaji ni. Aku pak ku rajin ini di Palembang ni. Ku ada kenapa? Penelitian. Apa itu? Supri apa namanya? Oh, selidiki kampung ini, kampung selidik. Allah. Banyak nian budak-budak umur 50 tak baca ngaji. Budak umur 50 tak baca ngaji. Pokoknya siapa nak baca ngaji? Budak. Padahal banyak lagi. Diajar ke Nabi begini, ya Allah. Muka YouTube no, budak-budak kecil ngaji. Di Mekah tu no, imam sambil nangis. Ya orang sana kan ngerti. Kita ni nangis, oh mayang. Cuman nak ujung-ujung puasa ni mikir ke baju budak. Duit belum nyekel. Barang mahal galau. Gaya budak nak, lima ikut luan gaya sambil sembahyang lah. Ha? Jadi khobal-khobal di jiro Quran tu macam ada pula ustaz yang ceramah ni ngecikkan hati jemaah. Puji dia, siapa macam Quran tidak tahu artinya, tidak usah dibaca Quran tu. Pujiku yang ustaz model main ini hantar ke laju hutan sana. Kecil hati Bapak. Baca kitab Kasyifatus saja. Syarah kitab Safinatun Najah. Kata Syekh Nawawi Banten dalam kitab itu disebut, semua bacaan yang Anda tidak tahu tujuannya tidak manfaat. Kata beliau di kitab itu. Kecuali bacaan Al-Quran. Kita berdoa. Allah. Jangan malaikat nanya, kawan sebelah ni nanya. Kau tu minta apa? Tahu? Jadi apa tu? Kita ni kan kalau Mancik minta duit, Mancik kan tahu nada dia minta duit. Mancik minjam HP Mancik. Tahu nyolo ke tangannya ada kendak. Ya tak? Mancik minta Mancik bempet Mancik. Mancik minta ke lumpang. Tahu yang ditonjol ni apa? Ini. Allahumma inna. Allahumma apa? No? Yang dibayar lah. Maka itu uji Nabi. Udu'allah wa antum muqifuna bil ijabah. Wa'alamu anna Allah la yuqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doa kamu makbul, diterima. Tapi kata Nabi, Allah tidak pernah ngabulkan doa seorang hamba yang mulut dengan hatinya dah akor. Jadi Ustaz tak usah berdoa bahasa Arab. Bahasa Arab. Cuman tahu tujuannya. Doakan anak, Rabbana hablana min azwajina, atau Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, karuniakan kepada anak kami keberkatan, jadikan mereka taat kepada kami dan nurut kepada kami, jadikan mereka ibadat kepadamu, jangan mereka melawan dan durhaka kepada kami. Tahu tujuan. Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Doa apa? Doakan anakku ni nak ujian. Ujian apa? Doa mati itu. Jadi dah baca. Tapi kalau Quran, kata Syekh Nawawi Banten, biar kau enggak tahu artinya, enggak apa-apa. Baca aja. Bahkan dalam hadis disebut, ada 3 hal yang memandang boleh pahala. Mandang rai wong tua, mandang Ka'bah, sama mandang tulisan Quran. Nah, digedek nah. Ingat boleh pahala. Maka tu kalau kita mimpin tahlil, mimpin yasin, kalau orang magi ke yasin, walaupun kita hafal yasin, hafal Quran, jangan tak dicekel buku yasin tu. Sombong.
Kecuali wong tidak make Yasin. Kita apal goyori. Gunanya apa? Yang ketiga kata Nabi, memandang tulisan Al-Quran. Itu boleh pahala. Jadi kalau kita hafal Quran, tapi maconya sambil nyingok, pahala maco sama pahala nyingok. Zaman Masjid Agung dulu sebelah situ kan beduk itu. Ya, beduk situ. Ingat beduk? Yang Masjid Lama. Itu banyak rombongan kami. Aku ni besar di Masjid Agung. Belah situ rombongan ngaji, tengah sini dulu ngaji, sini pindah situ. Zaman kiai tua di sini, sini baru sini, tak banyak meninggal. Yang nyago belum. Aku tukang nyusun lehalnya. Nah, di masjid ni cuma aku siko tak melok bergawe ngawak celengan. Tidak melok. Situ cepet nian. Ada wak cek tua cepet nian ngaji. Kawasi no. Yang ngaji kau lagi kancang ngaji. Sarat. Jika aja. Anak cepet ngaji. Tak berapa juz. Berapa lebih banyak. Ngaji cepet kan. Aku tidak ngaji. Ini. Ngok tulisannya. Sama boleh pahala juga dia. Itu. Ngok boleh pahala. Tambah lagi mah. Syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan ngaji itu ubat. Bahkan kata ulama. Kalau Allah nak ngajak hambanya ngomong, Allah Ta'ala nak ngajak hambanya ngomong, Allah tumbuhkan di hatinya kegemaran baca Quran. Wong yang galak baca Quran, itu berarti Allah ngajak dia ngomong. Maka tuh Ustaz tadi mestinya ngomong mak ini. Kalau kamu yang belum baru baca Quran, tapi belum tahu artinya, sebagusnya setiap 3-4 baris bacalah arti dokin supaya kamu lebih manfaat. Kan lemak dengernya. Ngato kena semaco. Dia kendak dia. Kita ngomong ngaji lagi salah ngomong ngaji nak dilarang. Tiago. Nah, jadi belajar baca Quran, nikmati baca. Soal waris ada, soal sedekah ada, soal nikah ada. Jangan didustai. Ada kalau sudah tu kan. Baca. Bahkan sekarang sudah ada satu Quran yang dipangkal sudah dikasih judul terjemahannya. Soal ekonomi. Ini ayatnya. Soal azab. Ini. Soal waris. Ini. Sudah diperinci. Kita tuh tinggal muka baik. Itu satu nikmat. Jadi oleh karena itu, jadikan Quran sebagai petunjuk. Maka itu kita berharap, siko aku ni minta. Cuman tak didengarnya oleh KPK ni. Panwaslu, segala macam ini. Segala calon pejabat. Mulai dari presiden, turun gubernur, turun wali kota, camat, lurah. Salah satu syarat ngetesnya. Kalau dia orang Islam, kongkon ngaji. Enggak ada. Yolah pejabat kalau sambutan hadirin sekalian. Dalam rangka peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan suri tauladan di dalam kehidupan kita bersama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran suratul Ahzab. Yang artinya, jika liwat kau. Aku pengennya dengar dia tu. Liwat. Yang artinya, sungguh pada diri Nabi Muhammad suri tauladan yang sangat baik. Jika liwat kau. Dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Bukan hanya kaum muslimin. Tapi semua manusia alam semesta. Sebagaimana firman Allah. Yang artinya. Jika liwat pulau. Budak kecil. Baca. Kita tu kalau pacak gubernur jadi imam. Wali kota jadi imam tu nak. TGB. TGB. Gubernur Lombok. Khutbah dia, ngimam dia, ngajar tafsir dia. Gubernur ngajar tafsir. No. Kalau dia jadi presiden. Amin kelau, gobal lah presiden lah. Ya. Kalau kita ngobang-ngobang kan sedap hidup. Ni tak? Ngobang-ngobang. Nah. Jadi imam.
Oh, gitu gubernur jadi imam, lurah. Ini pejabat semayang lagi kopca nyerudu mak kapal masuk pelabuhan. Oh. Rokok mak itu ya Allah. Datanglah lambat nak semayang di depan. Uji Nabi di masjid ini siapa duluan hak dia di depan. Kecuali yang di belakang imam. Kata ulama hati-hati. Kalau kawan luan ini berdepit kentut, siapa orang henti ya? Masjid Agung ini pakai Quran ini. Bukan surah-surah pendek. Baca terkacip ke masjid ini habis. Jadi walaupun kita cepat, ingatkan di belakang imam tu tak boleh basing-basing. Yang imam tadi, Jumat tadi, bangsa leket, aku dah acak nyambungnya, biarpun aku dibugi. Biar aku makin sauban lah ini. Leket imam tadi, matelah, rokok ke dia. Jangan keladasan. Ini lemah, pendek, terawih, terpanjang loh. Leket. Sudah, semajid diam. Cak lama dia rokok, kawannya kata, rokok, raja lah. Batal kalau ya. Ini datanglah jam 12 kurang seperempat. Dakau. Ada sikap presiden mana itu Kenya. Presiden Kenya yang muda. Dia sholat tidak pernah ke depan. Sab yang ketiga, keempat. Janganlah dia ke depan. Padahal dia datang cepat. Dia ahli salawat. Dia ahli Quran. Tapi nanda dia di depan. Ngapa? Ulama lebih mulia di depan. Biarlah aku melok ulama di belakang. Karena di masjid dia kata gubernur, kata presiden. Siapa cepat depan, nak tukang salam, nak tukang gugo, laju. Datanglah lambat nak keluar. Pengurus ini kalangannya enyek, nyiap ke tempat. Nah di sini ada siapa nak bui, berkendak di situ. Nak cepat, datangi cepat. Kamu kaget kalau giliran sambutan, nak ngomong kan masih ke depan juga. Biarpun duduk bagak beduk situ, masih presiden. Masih apa? Sianu. Masih tetap presiden. Nah, jadi Allah Ta'ala nyadikan kita hafal Quran, nyago Quran, kehidupan berdasarkan Al-Quran, aturan dalam Al-Quran. Waktu itu terjadi waktu di Jakarta, habis-habisan Habib Rizik, itu kan berdasarkan Quran. Ada lagi yang ngaturkan suara Quran kalau macam Al-Quran dihino-hino. Bahkan yang kita sedih, ulama membela orang yang menghina Al-Quran. Di dalam kitab Sulamut Taufiq, disebutkan dalam kitab syarahnya Mirqatus Su'ud, di dalam kitab itu disebutkan apa dia? Orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, naik kepada level tingkat murtad. Orang yang ragu dengan Al-Quran, murtad. Wong Islam murtad, derajatnya lebih hina dari wong kafir asli. Wong kafir asli masuk Islam, dihapus dosanya dan kebaikannya dihitung pahala. Wong Islam yang murtad, semua amalnya dihapus dan dianya tetap berdosa. Ketika dia balik kepada Islam, dia harus membayar semasa dia murtad tadi, harus dibayarnya. Salat diqada, puasa diqada, zakat diqada. Dia harus kembali lagi dengan benar. Insyaallah taala kita tidak masuk kepada ayat Al-Quran tentang innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina lahum adzabun syadid. Innal ladzina kafaru bi ayatina lahum adzabun syadid. Orang yang mendustai ayat-ayat Allah, bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi insyaallah taala mulai hari ini, saat ini, mari kita berusaha untuk memperdalam dan mempelajari Al-Quran supaya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada nak nanya? Atik. Bagus, alhamdulillah. Nanya. Ya Allah. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Bagi jamaah Masjid Agung yang ingin bertanya, silakan menuju mikrofon yang sudah kami sediakan dengan menyebutkan nama dan pertanyaan. Kami persilakan.
Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selalu sehat pada Ustadz Taufik sendiri yang bisa hadir dalam acara salat Jumat ini. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, di sini saya itu seorang pekerja. Dulu saya itu di rumah waktu bulan kemarin, Ramadan kemarin maksudnya. Saya itu sering ngaji tarawih bareng sama keluarga gitu, Tat. Tapi kan sekarang saya udah bisa kerja dan dituntut untuk menafkahi keluarga seperti itu, Tat. Sepertinya apa ya? Maksudnya kita butuh solusi gimana caranya kita itu bisa kumpul sama keluarga sedangkan pekerjaan itu tetap dijalani seperti itu, Tat. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Dak, dan ini nanya mak mana cara ngatur waktu karena dia begawi. 24 jam awak begawi. Tidak Tidak 24 jam. Iyo kan begawi itu ada liburnya. Kan ada baliknya. Begawi dari pagi sampai jam 4. Berarti maghrib dengan isya pacak bertemu dengan keluarga. Kalau kena sit malam, berarti zuhur asar pacak bertemu dengan bini. Tak kadang tak bisa ngejarnya. Hah? Nah, tak tahulah mana awak balik di kantor tu lah. Tak balik-balik ke rumah dah. Jadi dia dewek lah pacak nyawabnya sebenarnya tu. Jadi atur baik. Tidak mungkin tak pacak tu lah. Tidak kena maghrib isya subuh. Ada subuh pulak lah pegawai. Nah, satpam ini jadi gawe lah. Yo pacak be kan ngatur-ngatur. Jangan terlupa ni dengan keluarga tu. Anak juga galak ceramah. Cuma ada satu kesempatan yang imam di rumah, mimpin di anak, pacak. Karena bagian hidup kita ni mesti ada di anak bini. Tidak pacak nak dihabis dengan wong. Karena wong itu ada waktunya. Wong itu ada masanya. Tapi anak bini itu sepanjang masa bahkan sampai di dalam syurga wallahu alam. Ada lagi? Ajulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Badarudin, tinggal Kenten Laut. Ustadz, kami jemaah alhamdulillah bersyukur Ustadz sudah sehat. Nak ditanya ini Tas, yang jauh dikit. Yang nak ditanya Tas, yang tak pacak nyebut itu wajib tak jadi imam. Berdot. Ya. Sudah tuh yang kedua ini kan ini Tas banyak musim tadarusan. Tadarusan ini kan ada yang baca Quran pucuknya, bawahnya Latin. Nah pecahnya yang Latin ini lancar Tas. Oh, inna ma'amwi jawat sahinan ya pulang yang tak di Arabnya macet. Inna nah, mak mana atas solusi minta solusinya kami tadarusan di jemaah. Terima kasih atas jawabannya. Ditunggu Tas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak jadi hal. Jadi ibadat ini kan kalau jadi imam itu dionyo harus lebih baik dari makmum. Makmum tidak boleh tahu kekurangan imam. Jadi kalau dionyo tidak pas bacaannya dan menjadikan makmum ragu dengan dia tidak boleh jadi imam. Hatta bininya tak acak juga. Oh Ustaz, jadi mak mana nak boleh pahala jemaah? Ya jadi makmum. 20 derajat itu bukan untuk imam, untuk berjamaah. Jadi untuk mendapatkan pahala 27, ya posisi kita jadi makmum baik. Tak usah imam. Tapi kalau untuk bacaan Fatihah kita atau ayat kita yang tak acak nyebut sa, itu juga kan kita tidak mintanya. Allah ngendaki kita macam itu.
Nah, jadi untuk diri dia sah, tapi untuk imam dia tidak baca. Cuman untuk dapat pahala 27 derajat masih tetap baca. Walaupun dia makmum. Memang kalau ngaji tadarusan itu, yang ngaji tadarusan, kalau memang kita belum lancar nian maco tadarusan, yo mana yang kita baca. Jadi artinya boleh sebaris, boleh 2 baris, ya sudah jadilah. Atau boleh sebaris baik, asal dia maco jadilah. Gunanya tadarusan itu bukan harusnya seluruhnya orang yang lancar, tapi walaupun dia tidak lancar, sedikit jadilah. Dengan dia tadarus, sedikit demi sedikit, sambil dia dengar bacaan orang itu, agak nambah. Karena bedanya Al-Quran ini, kalau kita sering baca dia, ngulang-ulangi dia, yang tumpul ini, yang agak ngeloading lambat ini, ngeheng ini, cepat dia akhirnya kaget. Ngasah kecerdasan Al-Quran itu. Ngasah kecerdasan dan menimbulkan kejernihan mata. Kalau orang selalu melihat tulisan Al-Quran. Jadi jangan putus asa, melok be terus. Cuman dia kalau orang cepat, kan galak tadarusan ni kalau kita lekat orang pegel. Sedekah, jadilah. Jangan sengong. Nyek pala pula kamu ini tentang aku lambat cepat berhenti. Pula pegel orang tu nunggu. Boleh sebaris jadilah. Boleh sebaris jadilah atau kita duduk ke di terakhir. Wong lah balik kalau tinggal kita dewean ya. Allah alam yo. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perkenalkan diri dulu. Kami dari Tang Buntung, Pak Ustaz. Ya. Jadi kebetulan di sini langsung ke Masjid Agung, jadi sholat di Masjid Agung. Pas nian ceramah Ustaz tadi, khutbah Ustaz kena nian dengan dalam hati kami. Itu enggak Ustaz. Apa? Maju dikit Kak. Aku nih Pak Ustaz. Nah, itu. Gua umur baik tapi ilmunya tak hati, Pak Ya. Ustaz. Jadi baru sekitar 95 tahu aku ini sholat Pak Ustaz. Yang lainnya tidak ada tahu. Sekarang umur aku sudah 50. Jadi belajar terus. Ngaji ini kan, tapi masih eta-eta Ustaz bahasa kami itu. Ya. Anak ini takut kalau misalnya ngaji tidak kasih tuntunan, apa kira-kira berdosa tidak Ustaz? Pertanyaan kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak di akhirat, siapa nama dia? Askami. Askabi. Puaso. Jadi kayak di akhirat kan mah inilah nanya. Kau baca ngaji? Baca ya Allah. Tapi ada itu. Cuman ada jawaban. Aku ya Allah dari tahun 95 belajar ngaji. Berusaha baca. Tapi inilah kemampuan. Artinya kita sudah punya jawaban dibandingkan wong yang dah acak ngaji tadi. Jadi kita sekarang tumbuhkan keinginan untuk belajar, keburu ajal datang, keburu malaikat nyumput kita, tapi kita sudah punya jawaban. Ya Allah, aku sudah berusaha untuk belajar, tapi belum bisa memahami. Namanya ada jawaban. Kalau kita balik ke tauhid, nyadikan kita baca tu Allah, nyadikan kita tak baca juga. Cuman kita manusia butuh usaha. Belajar dan belajar, namanya kita baca. Dan tidak mungkin lah Kak, belajar dewek tidak mungkin. Tidak bakal tahu. Wong dah acak ngaji, cagak ni tumbuhnya. Ya antum, hoi, kata nombor alif, cagak, alif. Pasti kita punya guru. Nah, Tangga Buntung tu kan guru, ada Ustaz Yamin Latif. Kalau tahun 95 berarti masih ketemu dengan beliau. Ada Wak Cik Arun Ngoni. Itu, jadi ketemu dengan wong-wong itu. Nah, jadi yang penting kita ada guru. Kita sisi ke duit, biaya untuk ganti bensin guru kita yang datang ngajari kita. Sehari 1/2 jam jadilah. Sehari 3 huruf jadilah kita baca. Yang penting kita ada usaha. Kaget di jiwa kubur kan ditanya. Wa man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka. Apa pedoman kau? Al-Quran. Ni kumak pandai. Dah baca. Jadi ditanya, solat makwad.
puasa mak haga, zakat mak ungkap, haji mak kung, ngaji mak pandai, Islam mak jolas. Islam mak jolas. Tidak jelas. Jadi sikok sudah kita dah acak nyawab. Siapa? Apa pedoman hidup kau Quran? Macam-macam. Bohong. Empang. Ingat Bapak, kita bakal ditanya apa pedoman kita. Quran. Kalau anda tak bisa ngaji, siap-siap azab Allah. Biarlah ceramah keras-keras main di gereja lah. Biar berpikir galak belajar. Manfaatkan sisa umur. Jangan dihabiskan dengan hal yang tidak manfaat. Alhamdulillah 53. 53. Sore 51 meninggal. Alhamdulillah. Masih alhamdulillah. 51. 52. Bukan nakut 53. Bukan. Ini umur. Namanya masih ada kesempatan. Jadi insyaAllah ta'ala. Dengan adanya acara ini, dengan adanya tilawatil Quran, tumbuh keinginan kita nurul Quran, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita sekalian, minta maaf sama sekalian. Tetap Bapak Ibu, Saudara tolong doakan supaya mendapatkan kesehatan yang sempurna, kembali kepada hal yang sempurna dari awal untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan aku tak kata lain Bapak, kecuali menjadikan sisa hidup ini untuk agama Allah, untuk ngajar, untuk kebaikan. Yang lain tak lagi. Jadi oleh karena itu, semua hal yang akan dijalan ini adalah jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ibadat sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa ahsin amalana bi barakatil Qur'an wa ajirna min azabil qabr niran bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah juga